Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita sekalian. Memberikan keimanan, memberikan lezatnya beribadah kepadanya dengan cara mengikuti jalan nabinya, menumbuhkan rasa cinta kita kepadanya, kepada nabinya dan kepada para sahabat-sahabatnya. Tentunya ini kenikmatan yang tak terhingga harganya, disebabkan banyak manusia yang mencela para sahabat, banyak manusia yang mencela para nabi, bahkan ada di antara mereka yang membunuh para nabi, sebagaimana dari kalangan orang-orang Yahudi yang membunuh nabi-nabi mereka. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Allah mengabarkan dalam surah Al-Baqarah bahwa orang-orang Yahudi mereka membunuh para nabi mereka dengan haknya, yaitu bukan karena dia membunuh akhirnya dibunuh, atau dia sudah menikah kemudian dia berzina sehingga dia dibunuh, ataukah dengan hal yang lain. Akan tetapi kita alhamdulillah diberikan rasa cinta, dan ini adalah jaminan bagi seorang hamba, jaminan syurga baginya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabbah, bahwasanya seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibersamakan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman bin Affan, maka dia akan bersama mereka, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit kontribusi Utsman bin Affan kepada Islam dan kaum muslimin. Tentunya Utsman bin Affan sebagaimana yang kita kabarkan bahwa dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan anak Nabi dari dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Akan tetapi di akhir hidupnya beliau dibunuh oleh orang ahli ibadah, akan tetapi hanya ahli ibadah, tidak di atas ilmu. Kemudian di pertemuan kali ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kematian seseorang tidak dilihat bagaimana kematiannya, akan tetapi yang dilihat di atas apa dia matinya. Utsman bin Affan mati dalam keadaan dibunuh, tertumpah darahnya. Begitu juga dengan para sahabat yang lain, ada yang mati sampai hanya kelihatan bagian jarinya saja, dia tidak dikenal kecuali jempolnya. Ini dilihat, dia mati syahid. Artinya seseorang dia tidak dilihat dengan apa dia mati, akan tetapi yang menjadi pertanyaan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas apa matinya. Apakah dia di atas ketaatan kepada Allah atau di atas kemaksiatan. Kelebihan Utsman bin Affan, kontribusi Utsman bin Affan hingga hari ini kita rasakan adalah Al-Qur'an yang kita baca. Al-Quran yang kita baca, makanya dikatakan mushaf Utsmani, artinya mushaf yang dikumpulkan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan sebagaimana kita kabarkan bahwasanya Utsman bin Affan ketika dia menjabat itu telah hampir seluruh penjuru dunia itu dikuasai oleh kaum muslimin, yaitu di sekitar Iran, Afghanistan, Turkistan dan Afrika. Jadi asal masuknya Afrika ini, masuknya Islam di sana itu di zaman Utsman bin Affan. Jadi Iran, Irak dan Afghanistan, begitu pula dengan Afrika, Islam menyebar ke sana di masa Utsman bin Affan. Itulah kontribusi. Jadi seluruh yang masuk Islam, Utsman bin Affan mendapatkan faedah di dalamnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr mithlu fa'il." Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti pelakunya. Ini yang pertama. Jadi ketika tersebarnya kaum muslimin, tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia,
itu karena disebabkan sebab luasnya wilayah yang dikembangkan oleh Utsman bin Affan. Yang kedua dari keutamaan Utsman bin Affan, maka pada saat itu terjadilah perselisihan di kalangan kaum muslimin. Karena di sana ada kaum muslimin sudah bukan berbahasa Arab, sehingga ketika mendengarkan bacaan-bacaan, dulunya bacaan yang dikumpulkan oleh jadi pernah Al-Quran dikumpulkan pula oleh Abu Bakar, akan tetapi di atas 10 bahasa. Di atas 10 bahasa. Misalnya di dalam ayat Al-Quran bahwasanya ada 10 bahasa di dalam Al-Quran. Maka pada saat itu ketika di zaman Utsman, ketika para sahabat ingin berperang, ada yang mengimami solat, sehingga bacaan imam itu berbeda dengan bacaan yang diketahui oleh makmum. Akhirnya terjadi perselisihan yang mengatakan bacaan saya lebih benar, sampai kepada Nabi dari sini saya ambil dari sini ke sini. Yang lain juga demikian, sehingga terjadi perdebatan di kalangan para sahabat yang mengakibatkan sebagiannya di kalangan para tabi'in yang mengakibatkan mereka hampir berantem. Akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan kembali seluruh Al-Quran yang ada di Mesir, yang ada di Syam, dan seluruh penjuru dunia. Kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan di atas satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, yaitu bahasa kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari Hafsah anak Umar bin Khattab. Kemudian sepertilah yang kita lihat di hari ini. Jadi dahulunya Al-Quran ada 10 bahasa, tapi tidak ada perbedaan makna antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Kemudian dikumpulkan oleh Utsman dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, agar terjadi kekuatan kaum muslimin, yaitu kesatuan kaum muslimin, terhindarnya dari pertumpahan darah dan perselisihan. Ini dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan di antara kontribusi Utsman bin Affan adalah adanya Bi'rur Rumah, yaitu satu sumur yang ada di kota Madinah bagian timurnya, yang sampai hari ini orang-orang Madinah untuk menyirami tanaman kurmanya, menyirami buah-buahannya, dan yang dia minum itu dari Bi'rur Rumah ini, yaitu sumur yang dibeli Utsman bin Affan ketika pada masa itu masa kekeringan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, man ishtara ra'ma Bi'rur Rumah falahul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu sumur ini pada saat musim paceklik, musim kering, tidak ada sumur yang lebih segar airnya, lebih bersih airnya daripada suatu sumur dari kalangan orang Yahudi. Sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin di kota Madinah wajib membeli di situ. Akhirnya dia jual mahal karena tidak ada air selain daripada airnya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin membeli sumur ini, falahul jannah, maka baginya surga. Maka Utsman mengambil seluruh hartanya dan menawarkan kepada orang Yahudi agar dia membeli hal tersebut, dan sampai hari ini sumur ini masih dirasakan oleh penduduk kota Madinah. Inilah kontribusi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di pertemuan kali ini juga kita menyelesaikan dari kisah singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat sebagai pemimpin 12 tahun. Menjabat sebagai pemimpin 12 tahun, dan umur Utsman bin Affan lebih muda 6 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau urutkan bahwasanya kalau Umar 13 tahun, berarti yang lebih tua setelah Nabi. Nabi lebih tua 2 tahun dibanding Abu Bakar. Kemudian Utsman lebih tua Nabi 6 tahun dengan Utsman bin Affan. Kemudian Umar lebih tua Nabi 13 tahun dibanding Umar. Kemudian Ali bin Abi Thalib. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.